Tangis Abdul Rozak usai pergoki istri berduaan dengan selingkuhan di kamar kos, 1 tahun dibohongi. Tangis Abdul Rozak alias R, 44, mendadak membuat riuh ruang penyidik Satuan Reskrim Polres Bangkalan. Tangisan itu adalah penyesalan R setelah membunuh istri beserta selingkuhan istrinya. Ia terisak ketika menceritakan kronologi pembunuhan tersebut. Diketahui, R merupakan warga Dusun Kejawan Utara, Desa Kuanyar Barat, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kepada penyidik, R mengaku sakit hati hingga tega menghabisi istrinya, yakni EFD, 44, dan selingkuhannya yaitu AA, 36, warga Desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar di rumah indekos di Perumahan Gria Anugerah Blok D5D8 Desa Martajasa, Kelurahan Lajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jatim, pada Selasa, 22 April 2025. R mengaku kecewa, sebab setahun belakangan, hubungannya dengan EFD tak pernah harmonis. Ia semakin naik pitam saat melihat EFD dan AA bermesraan di kamar kos itu. Saya dobrak pintu kamar kosnya dan melihat istri saya bersama AA sangat mesra. Padahal, setahun terakhir tiap ada di rumah sama saya, kami selalu bertengkar, ucapnya, Selasa, 22 April 2025. R yang mulai gelap mata langsung membacok istrinya menggunakan celurit yang sudah ia siapkan dari rumah. Melihat istrinya tersungkur di samping kasur, R mengejar AA yang berlari ke kamar mandi. Saya bacok AA berulang kali. Saya tidak ingat berapa kali saya bacok dia. Lalu saya balik ke tubuh istri, saya lukai lagi, ujarnya dengan nada kesal. Setelah itu R kembali membacok AA di kamar mandi. Melihat selingkuhan istrinya tak bergerak, R menghampiri EDF yang sudah tak berdaya dan hendak membacoknya kembali. Di hadapan penyidik, suara R mulai terdengar lirih. Ia baru menyadari istrinya sudah meninggal. Dengan terisak, ia mengaku tak kuasa untuk membacok istrinya. Tiba-tiba saya teringat anak saya, Pak. Saya nggak tega mau membacok istri saya lagi, ucap R. Ia menangis, karena menyadari anak-anaknya kini sudah tidak punya ibu. Sedangkan ia harus mendekam di penjara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pembunuhan itu terjadi setelah AR mengetahui hubungan gelap istrinya dengan A. Teman AR, melihat EFD dibonceng pria lain dan memberitahunya. Ia lalu berusaha mencari istrinya. Bahkan ia menunggu selama 9 jam di pintu keluar jembatan Suramadu sisi Bangkalan untuk menunggu istrinya melintas. Setelah 9 jam tak mendapat petunjuk, ia lalu teringat pernah mengantar istrinya mengambil paket barang di rumah kos itu hingga akhirnya peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, EFD menyewa kamar kos itu menggunakan akta pernikahan dan juga menyertakan kartu tanda penduduk, KTP, AR dan EFD. Diduga, hal itu dilakukan untuk mengelabui pemilik kos. Namun rumah kos itu tak ditempati dengan suaminya namun bersama pria lain yakni AA, ujarnya. Sementara itu, Ketua Rukun Tetangga, RT, setempat, Ahmad Husyairi mengatakan, EFD dan AA sudah menyewa rumah kos itu sejak 4 bulan terakhir. Ia mengaku, masyarakat sekitar semula menduga penghuni kos baru itu merupakan pasangan sah. Sehingga tak menaruh curiga dan dibiarkan tinggal satu kamar. Penghuni tersebut juga jarang sekali bersosialisasi jadi kami juga tidak mengenal, pungkasnya. Abdul Rozak atau R, 44, warga Desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar memaparkan secara panjang lebar di hadapan Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi berkaitan perkara pembacokan hingga merenggut nyawa istrinya, EFD, 45, dan pria idaman lain, PIL, berinisial AA, 36, di dalam rumah kos, Perumahan Gria Anugerah Blok D5, D8, Desa Martajasa, Kelurahan Melajah, Kota Bangkalan, Selasa, 22 April 2025. Dengan kedua lengan tangan di borgol, AR mengawali keterangannya dengan menceritakan biduk pernikahannya bersama istrinya, EFD yang sudah berjalan 25 tahun hingga dikarunia 2 orang anak. Perubahan sikap istrinya, ia rasakan semenjak 1 tahun terakhir.